Semalam, sesuatu yang terasa mustahil memancar di langit yang membentang di atas Yerusalem. Itu bukan pesta kembang api, bukan pula armada drone, melainkan bentuk-bentuk salib bercahaya yang seolah menggantung tenang di udara. Tiang-tiang cahaya menjulur tinggi, menjulang di atas kota purba itu. Kemudian terdengar bunyi, gema logam yang berat dan bergulung, menyerupai sangkakala dari alam yang tak tersentuh. Terekam dalam video, dilihat oleh ratusan pasang mata. Ada yang terisak, ada yang jatuh berlutut, sementara lainnya hanya terpaku dalam diam yang pekat. Apakah itu semata gejala atmosfer, sekadar ilusi cahaya? Ataukah mungkin ini yang sejak lama disinggung kitab suci? Akan tampak tanda-tanda pada matahari, bulan dan bintang-bintang. Lukas 21 ayat 25. Ini bukan dongeng, ini terjadi kini, tepat di atas Bukit Zaitun, tempat nubuat berkata Mesias akan datang kembali. Maka patutlah kita bertanya, bagaimana jika ini bukan sekadar kejadian ganjil? Bagaimana jika kita sedang menyaksikan isyarat awal kedatangannya? Salib di langit dan seorang perempuan dari Michigan. Semua bermula jauh dari lereng-lereng Yerusalem, tanpa bait suci, tanpa altar, tanpa kerumunan peziarah, hanya bentang tanah sunyi di pedesaan Michigan dan seorang perempuan seorang diri. Ia telah larut dalam duka berminggu-minggu. Suaminya telah berpulang dan kesenyapan menyelimuti rumahnya seperti kabut yang tak mau pergi. Pagi itu ia melangkah keluar, bukan mengejar mukjizat, melainkan sekadar mencari udara, mencari ruang kecil yang belum sepenuhnya dipenuhi kehilangan. Langit masih temaram, matahari baru bersiap terbit. Lalu dalam rapuhnya keheningan itu, ia melihatnya, tinggi di cakrawala, menembus tirai kabut dan semburat emas fajar. Tampak satu bentuk yang nyata, sebuah salib, jelas, tegas, seolah diguratkan oleh tangan yang melampaui dunia. Ia terpaku, lama ia hanya menatap, tak ada hembusan angin, tak terdengar burung, hanya gambar itu, melayang dalam kemegahan sunyi. Tangannya bergetar saat ia mengangkat ponsel untuk merekamnya, bukan demi sensasi, melainkan untuk menggenggam sesuatu yang hatinya telah pahami. Ia merasa baru saja menyaksikan sesuatu yang kudus. Gambar itu segera beredar, melintasi Michigan, menyentuh hati di berbagai penjuru bumi. Namun apa yang ia lihat bukanlah keajaiban yang berdiri sendiri. Itu bagian dari kisah yang lebih luas. Tak lama berselang, lebih banyak rekaman bermunculan. Langit berbeda, tempat berbeda, tetapi keindahan serupa. Salib terbentuk di awan di atas puing gereja tua. Berkas cahaya menembus badai di Bukit Zaitun. Kilau lembut berpendar di atas perairan Galilea. Dan anehnya, waktu seakan berbicara lebih keras daripada cahaya. Tanda-tanda itu tidak hadir di hari-hari biasa. Mereka muncul di hari-hari sakral, Minggu Kebangkitan, Hari Raya Sangkakala, malam menjelang Pentakosta. Sebagian menyebutnya sekadar ilusi optik. Para ilmuwan menjelaskan dengan istilah halo es dan pembiasan cahaya matahari. Namun bagi banyak orang, penjelasan itu terasa tak cukup, karena yang tertinggal bukan hanya citra, melainkan getar rasa yang mengikutinya. Mereka yang menyaksikan tanda-tanda itu berbicara tentang sesuatu yang bergerak dalam batin, tekaman di dada, hening di jiwa, perasaan mendadak bahwa mereka sedang diperhatikan. Ada yang berlutut, ada yang menangis tanpa tahu alasannya. Seorang pria menulis, "Aku bukan hanya melihat salib itu, aku merasa ia memanggilku." Bukan rasa takut yang menggerakkan mereka, melainkan sesuatu yang lebih dalam, seolah langit merengkuh, menembus tirai, bukan untuk menghakimi, tetapi untuk membangunkan. Dan mungkin disitulah maknanya. Kitab Yoel menyatakan bahwa Tuhan akan memperlihatkan keajaiban di langit dan tanda-tanda di bumi sebelum datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat. Namun kitab suci tidak berkata bahwa semua tanda harus hadir dalam kobaran api. Sebagian datang selembut bisikan angin, sebagian hadir bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk mempersiapkan. Mungkin salib-salib ini bukan lambang murka, melainkan undangan untuk kembali, untuk mengingat siapa kita dan kepada siapa kita prinadeleh. Namun ketika dunia berusaha menafsirkan apa yang disaksikannya, sesuatu yang lain mulai tersingkap, sesuatu yang bahkan lebih sukar diibaratkan. Bukan jauh, bukan sekadar melalui layar, melainkan tepat di atas gunung tempat Mesias pernah menjejakkan kaki. Penglihatan di Bukit Zaitun. Bukit Zaitun selalu terasa seperti menahan nafas. Lereng-lerengnya telah menjadi saksi nubuat diucapkan dan digenapi, pengkhianatan dan doa, air mata dan kemenangan. Dari lereng bukit itu, Yesus menatap menyeberangi lembah menuju bait suci, lalu menitikkan air mata.
Dari punggungnya pula, ia terangkat ke surga, meninggalkan bukan sekadar bekas langkah di tanah berdebu, melainkan juga janji bahwa ia akan datang kembali dengan cara yang sama seperti ia pergi. Dan sekarang, gunung itu seakan bergetar lagi. Ketika matahari perlahan tenggelam di balik perbukitan barat Yerusalem, sekelompok kecil orang berkumpul di antara pohon-pohon zaitun yang telah berusia ratusan tahun. Sebagian merupakan peziarah yang menutup perjalanan mereka dengan doa penutup. Sebagian lainnya, penduduk lokal yang hadir karena kebiasaan atau mungkin karena dorongan yang tak mampu mereka jelaskan. Lalu, tanpa tanda apapun, langit berubah. Bukan badai, tidak ada guntur, namun sesuatu bergerak di atas pucuk-pucuk pohon. Melayang tepat di atas cabang tertinggi, tampak sosok berjubah putih. Bukan cahaya yang menyilaukan, melainkan terang lembut yang stabil, seolah bersinar dari dalam oleh api yang tak menghanguskan. Sosok itu menyerupai manusia, tetapi tak tunduk pada gravitasi ataupun bayangan. Lengannya terbuka lebar, terentang, bukan dalam dominasi, melainkan dalam sambutan. Kemudian, dari bentang langit yang seakan terbuka, seekor merpati turun. Ia berputar sekali sebelum hinggap tanpa rasa gentar di bahu figur itu. Kerumunan tidak tersentak, tidak menjerit, mereka hanya membeku dalam diam. Ponsel-ponsel perlahan diturunkan, kata-kata menguap dari bibir. Seorang saksi kemudian berujar, "Udara di sekitar kami terasa berubah. Aku tak lagi mendengar angin, rasanya seperti bumi sendiri menunduk." Namun peristiwa itu belum selesai. Yang lain mulai menyadari sesuatu yang rupanya telah ada sejak awal. Figur-figur tambahan berdiri tak bergerak mengitari cahaya utama. Tinggi, terselubung jubah yang berkilau bagai perak cair. Hening, diam. Mereka berdiri dalam susunan, bukan seperti kumpulan orang, melainkan seperti barisan. Dan walau tak satu kata pun terdengar, semua yang melihat merasa memahami apa yang disaksikan. Ini para malaikat, ini para utusan, ini para penjaga dari sesuatu yang tak terhingga kudus. Bagi banyak orang, momen itu terasa seperti gambaran hidup dari Wahyu 19:14. Dan seluruh pasukan di surga mengikuti dia. Mereka menunggangi kuda putih dan mengenakan lenan halus, putih bersih. Ini bukan lukisan, ini bukan permainan drone, ini bukan sekadar ilusi atmosfer. Ini terasa sebagai kehadiran. Sebagian mencoba menafsirkannya sebagai sugesti massal, halusinasi, atau proyeksi pada kabut senja. Namun penjelasan-penjelasan itu tampak rapuh di hadapan kesaksian yang selaras, nada takzim dalam suara para saksi, serta perubahan hidup yang mereka alami setelahnya. Seorang wanita berkata, jiwanya serasa diguncang hingga tersadar. Seorang pria lain, yang mengaku sebelumnya tak beriman, hanya berbisik pelan, "Kini aku percaya." Dan mungkin rincian yang paling menggugah adalah tempatnya, Bukit Zaitun. Lokasi yang sama di mana menurut Kisah Para Rasul 1, dua malaikat menyatakan kepada para murid bahwa Yesus akan kembali dengan cara yang sama seperti ia naik. Bukit yang sama yang menurut Zakaria 14 ayat 4 akan terbelah ketika Tuhan berdiri di atasnya kembali. Apakah semua ini simbolis? Bisa jadi. Namun jika demikian, ini adalah simbol yang dibungkus dalam sebuah suara. Suara yang bukan berbisik, melainkan memanggil. Janji-janji Tuhan dan mujizat pada perang 6 hari. Untuk sungguh memahami berat rohani dari apa yang kini dikatakan terjadi di langit Yerusalem, kita perlu menoleh ke masa ketika keberlangsungan Israel tampak di ujung tanduk. Pada Juni 1967, Israel menghadapi kemungkinan yang nyaris tak terpikirkan. Dikepung negara-negara yang memusuhinya, kalah jumlah dalam pasukan, persenjataan dan armada udara, negeri muda itu bersiap menghadapi ancaman pemusnahan. Apa yang berlangsung dalam 6 hari berikutnya menentang berbagai perkiraan, militer, politik, bahkan nalar manusia. Perang 6 hari yang diprediksi berakhir sebagai kekalahan telak justru berbalik menjadi kemenangan yang mengejutkan dunia. Pasukan Israel bukan hanya menjaga batas wilayah mereka, tetapi juga merebut kembali Yerusalem, kota suci yang lama terbelah dan terus didoakan. Dalam hitungan hari, tank-tank lawan terhenti. Para perwira di pihak musuh melaporkan kebingungan, keraguan, bahkan rasa takut.
seorang tentara Mesir yang tertangkap. Dalam interogasi, mengaku ia dan rekan-rekannya melihat makhluk-makhluk besar berpakaian putih berdiri menghadang jalur mereka, membuat mereka terlalu gentar untuk maju. Beberapa unit bahkan meletakkan senjata tanpa melepaskan satu tembakan pun. Sebagian lainnya mundur tanpa komando. Detik-detik seperti ini tak pernah benar-benar bisa diterangkan oleh strategi militer konvensional. Cerita-cerita pun bermunculan dari garis depan. Para serdadu bersaksi mereka merasakan tangan-tangan tak kasat mata menuntun langkah. Bisikan yang memperingatkan serangan mendekat, atau kabut yang mendadak hadir menutup manuver mereka. Banyak orang di Israel mulai berbisik tentang sesuatu yang tak berani mereka ucapkan lantang, bahwa para malaikat telah bertempur bagi mereka. Nama malaikat agung Mikael, penjaga Israel yang disebut dalam kitab Daniel, berulang kali disebut. Mungkinkah ia sekali lagi berdiri di sisi para prajurit di Tanah Kudus? Bertahun-tahun sesudahnya, Ezer Weizmann, yang kemudian menjabat sebagai presiden Israel dan pernah bertugas sebagai perwira komando pada masa perang, ditanya bagaimana ia memahami kemenangan yang demikian cepat dan tampak mustahil itu. Ia menjawab singkat dengan 4 kata, jari Tuhan. Itu bukan sekadar ungkapan puitis, itu merupakan pengakuan, kesadaran bahwa sesuatu di luar wilayah tank dan taktik telah bekerja demi mereka. Suara-suara dari angkasa, terompet di langit, semua bermula nyaris tak terasa. Nada rendah di kejauhan, seperti dengung tanduk purba. Namun tak lama, bunyi-bunyi itu menjadi lebih keras, lebih sering, semakin sulit diabaikan. Di berbagai kota dunia, Kiev, Yerusalem, Berlin, Chicago, orang-orang merekam gema logam ganjil yang datang dari langit, dentuman panjang yang menggantung di udara. Ada yang menggambarkannya sebagai paduan nada malaikat, ada pula yang menyebutnya geram atmosfer yang dalam, tak menyerupai suara alam atau mesin. Di Yerusalem, beberapa kejadian terasa menonjol. Pada sejumlah malam dalam bulan-bulan terakhir, penduduk terjaga oleh nada mirip trompet tersebut. Tidak ada proyek bangunan, tidak ada pesawat, tak ada gejala cuaca, hanya resonansi panjang dari sesuatu yang terasa kuno. Seorang saksi, seorang rabi yang bermukim di kota tua, melukiskannya demikian. Bunyinya seperti tembok Yeriko tepat sebelum roboh. Bagi banyak orang beriman, hubungannya terasa terang sekaligus mengguncang. Dalam kitab Wahyu, bunyi 7 trompet menandai momen-momen penting dalam nubuat akhir zaman. Trompet ketujuh khususnya dikaitkan dengan pernyataan pamungkas. Kerajaan-kerajaan dunia telah menjadi kerajaan Tuhan kita dan Kristusnya, dan ia akan memerintah untuk selama-lamanya. Wahyu 11:15. Mungkinkah bunyi-bunyi modern ini merupakan pendahuluan? Panggilan trompet bukan dari bibir manusia, melainkan dari utusan surgawi. Kaum skeptis menunjuk pada pergeseran lempeng tektonik, skyquakes, atau gangguan elektromagnetik. Ada pula yang berpendapat suara-suara itu berasal dari eksperimen militer atau proyek bawah tanah. Namun terdapat benang merah yang sukar diabaikan. Bunyi-bunyi ini kerap menyertai peristiwa dengan dampak rohani yang mendalam. Penglihatan, cahaya aneh, rasa akan kehadiran luar biasa. Mereka yang mendengarnya sering mengucap hal serupa. Aku merasakannya di dalam jiwa. Ungkapan itu penting, sebab bukan sekadar bunyinya yang mengguncang, melainkan pesan di balik resonansi itu. Getaran yang berbicara bukan hanya kepada telinga, tetapi kepada hati. Apakah kita tengah mendengar nada pembuka dari sebuah simfoni ilahi? Apakah ini tiupan terompet yang menandai kembalinya seorang raja? Atau barangkali, seperti kini dibisikkan sebagian orang, ini bukan sekadar suara, melainkan sebuah suara. Suara Tuhan yang memanggil ciptaannya untuk memperhatikan. Sains, skeptisisme, dan perdebatan tentang supranatural. Tidak semua orang yakin bahwa langit sedang berbicara. Para ilmuwan, sebagaimana dapat diduga, menawarkan ragam penjelasan rasional. Variasi tekanan atmosfer mampu memicu bunyi ganjil. Pergeseran tektonik dapat menciptakan dentuman dalam. Fenomena optik seperti sundogs dan awan lentikular dapat menyerupai citra-citra di langit. Bahkan kawanan drone mutakhir atau proyek sistem proyeksi holografis sanggup membentuk ilusi visual dengan presisi tinggi. Teori-teori ini patut dipertimbangkan. Pengetahuan manusia memang melaju pesat. Teknologi kini memungkinkan rekayasa suara, cahaya, bahkan persepsi. Namun sejumlah pakar tetap merasa resah. Sebab walaupun peristiwa tertentu bisa dijelaskan secara terpisah, penjelasan tersebut kerap tak mampu merangkum gambaran lebih luas. Ketepatan waktunya, konsistensi rohaninya, serta dampak emosional dan transformasional yang dilaporkan. Cahaya dapat disimulasikan, bunyi dapat direkayasa,
Tetapi getaran jiwa yang tergugah, itulah yang menurut banyak orang sulit dipalsukan. Bahkan di antara ilmuwan dan pengamat sekuler, mulai timbul keraguan. Sebagian mengakui bahwa fenomena-fenomena ini belum sepenuhnya terjawab. Lalu bermunculan teori-teori pinggiran, makhluk alien, teknologi rahasia, halusinasi massal, eksperimen tersembunyi. Namun teori-teori itu betapapun imajinatif, dinilai sebagian orang belum menyentuh dimensi rohani yang dirasakan para saksi. Tanda-tanda ini, kata mereka, tidak meninggalkan kebingungan melainkan kejernihan, tidak mendorong kegilaan melainkan keyakinan, tidak mengasingkan jiwa melainkan membangunkannya. Barangkali kita tengah melangkah ke sebuah arah baru, masa ketika batas antara yang alami dan yang supranatural terasa kian menipis. Suatu masa ketika sains dan dimensi rohani tak lagi saling bertentangan, melainkan berdampingan menatap langit yang sama, syarat teka-teki. Wahyu dan Sangkakala ke-7. Selama ratusan tahun, para cendekia dan para peziarah batin menoleh kepada kitab Wahyu untuk menyelami bagaimana penutup zaman akan tersingkap dan penanda apa yang akan menandai detik ketika langit tak lagi menanti. Wahyu 11:15 menyampaikan deklarasi yang amat tegas. Kemudian malaikat ke-7 meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara lantang di surga. Katanya, kerajaan-kerajaan dunia kini menjadi kerajaan Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah untuk selama-lamanya. Peristiwa ini bukan sekadar kiasan, bukan hanya bahasa puitis. Ini dipahami sebagai maklumat literal dari surga bahwa era dominasi manusia telah usai, dan pemerintahan Kristus di bumi dimulai. Sangkakala ke-7 tidak terdengar secara tersembunyi. Ia digambarkan sebagai pengumuman surgawi, sebuah peralihan kuasa yang tak tergoyahkan. Ia menandai bukan saja kebenaran spiritual, tetapi juga kenyataan jasmani. Ketika sangkakala ke-7 berbunyi, itu bukan bisik nubuat, melainkan gemuruh penggenapan. Dan apabila kini kita mendengar bunyi-bunyi menyerupai terompet menggema di berbagai penjuru bumi, dan apabila langit di atas Yerusalem menampakkan tanda-tanda yang memantulkan apa yang tertulis dalam kitab suci, maka kita perlu berani mengajukan pertanyaan yang terasa tak terpikirkan. Mungkinkah sangkakala terakhir itu telah dekat? Apakah kita berdiri di tepi hari-hari penutup, bukan sebagai mitologi masa depan, melainkan sebagai realitas masa kini? Jika demikian adanya, maka tanda-tanda ini bukanlah kejadian acak, itu merupakan peringatan. Dan bila itu peringatan, maka waktu barangkali jauh lebih singkat daripada yang berani diyakini banyak orang. Kedatangan Yesus yang jelas dikenali dan tak tersangkal. Ada anggapan luas, bahkan di kalangan orang percaya, bahwa Yesus akan kembali secara senyap, memasuki dunia sebagaimana Ia datang pertama kali, sederhana, hening, luput dari perhatian banyak orang. Namun kitab suci menghadirkan gambaran yang kontras. Wahyu 1 ayat 7 menyatakan, "Lihatlah, Ia datang bersama awan-awan, dan setiap mata akan memandang Dia." Kedatangan ini tidak digambarkan tersembunyi, tidak terbatas pada penglihatan di sudut tertentu bumi. Ia dipahami berskala global, dahsyat, tak terbantahkan. Ia tidak datang sebagai bayi di palungan. Ia tidak bertumbuh diam-diam di tengah manusia. Ia digambarkan turun dalam kemuliaan, terselubung terang ilahi, dikelilingi bala tentara malaikat. Seperti tertulis dalam Matius 24 ayat 30, maka akan tampak tanda anak manusia di langit, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Takkan ada kekeliruan dalam mengenalinya. Bumi sendiri digambarkan bereaksi, langit menggelap, gunung berguncang, bintang jatuh. Itu dipandang sebagai momen yang menghentikan sejarah dan membuka kekekalan. Setiap tanda, salib bercahaya, bunyi trompet surgawi, figur terang di Bukit Zaitun, bukan sekadar citra, itu dipahami sebagai pendahuluan. Dan jika tanda-tanda tersebut bertambah dalam jumlah, intensitas dan frekuensi, maka demikian pula kedekatan hari yang agung sekaligus menggetarkan itu. Apakah dunia menyimak atau terlelap? Dalam tiap zaman, manusia menerima peringatan, dan dalam tiap zaman, tak sedikit yang mengabaikannya. Kini, walau video beredar luas, walau kesaksian datang dari ilmuwan maupun orang beriman, sebagian besar dunia tetap acuh. Mereka menyebutnya kebetulan, menertawakan bunyi trompet, menganggap semuanya palsu atau rekayasa. Namun kitab suci telah menyinggung sikap demikian. Dalam 2 Petrus 3 ayat 4 tertulis bahwa pada hari-hari terakhir orang akan mencemooh, di manakah janji kedatangannya itu? Mereka hidup seakan hari esok selalu tersedia. Yesus memperingatkan dalam Matius 24 ayat 38 bahwa sebelum air bah, orang makan, minum, menikah, bekerja, tanpa menyadari sampai air datang menyapu semuanya. Dan Ia menegaskan, demikian pula pada kedatangan anak manusia. Banyak hati digambarkan menjadi keras, banyak mata menjadi tumpul, tetapi Tuhan tidak tertidur. Ia berjaga. Mazmur 121 ayat 4 mengingatkan, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel.
Tanda-tanda ini, penglihatan ini, suara di langit, mungkin lebih dari sekadar gema nubuat. Mungkin itu panggilan untuk terjaga dari Tuhan bagi dunia yang tenggelam dalam hiruk-pikuk dan distraksi. Itu bukan dimaksudkan menakutkan, itu untuk membangunkan, menembus kabut ketidakpedulian, memecahkan diam penundaan, memanggil manusia kepada pertobatan. Sebelum pintu tertutup, sebelum langit terbelah, sebelum sang raja kembali ke Yerusalem, seakan langit telah berbicara. Salib bercahaya, bala tentara malaikat, bunyi trompet dari atas. Namun itu bukan ilusi, itu dimaknai sebagai undangan. Langit bukan semata hamparan awan dan bintang, ia dipandang sebagai tanggang mesan ilahi, ditulis dalam cahaya dan suara bagi mereka yang mau melihat. Dan mungkin peristiwa ini bukan untuk menakutkan, melainkan mempersiapkan, bukan dengan ketakutan, tetapi dengan kesadaran akan urgensi, bukan dengan keputusasaan, melainkan dengan harapan. Karena jika Kristus hadir hari ini, jika langit terbelah dan Raja Kemuliaan turun, akankah engkau mengenalinya? Akankah engkau berlari kepadanya? Atau bersembunyi? Akankah hatimu terbuka atau mengeras? Mazmur 109 ayat 1 berkata, langit menceritakan kemuliaan Tuhan, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Mungkin tanda-tanda yang kini disaksikan bukanlah akhir, mungkin itu permulaan, cahaya pertama di ufuk kedatangannya kembali.